Bab 83. Satu lawan tiga. Carson Chen, kamu bersalah. Dicky Bai berbicara, suaranya dingin dan keras, seperti angin dingin menderu dan pedang tajam menebas, momentumnya luar biasa. Banyak orang yang semangatnya tidak kuat dan akan langsung merasa takut dan kakinya menjadi lemah. Berani bertanya kakak senior, apa salahku? Sikap Carson Chen yang tidak rendah hati atau sombong membuat Dicky Bai mengerutkan kening, dan mata kedua orang asing lainnya menunjukkan sedikit kekaguman, sementara yang lainnya suram. Kamu memanfaatkan bahaya orang lain dan mengambil harta orang lain dengan cara tercela, itu adalah kejahatan. Ini adalah kejahatan kedua untuk menjebak orang lain, menyebabkan cedera serius, dan kejahatan ketiga untuk merusak reputasi aula seni pedangku, dan kamu masih belum mengaku bersalah. Suara Dicky Bai bahkan lebih dingin dan lebih keras, matanya seperti pedang tajam keluar dari sarungnya, lebih tajam dari manusia, seolah ingin menembus Carson Chen. Diusir dari aula seni pedang. Kenny Bai tiba-tiba berteriak, menyebabkan anak-anak keluarga Bai bergema. Tidak ada bukti untuk apa yang kamu katakan. Mungkinkah kamu hanya mengandalkan beberapa kata dari orang lain? Kamu terlalu tidak kompeten. Suara dingin itu seperti genangan air musim gugur, dan hawa dingin menghantam orang, membuat orang menggigil. Dicky Bai terlihat lebih jelek dan membantah yang lain, itu adalah Chelsea Chen. Ini kesaksian saksi, ini buktinya, dan kita bisa berspekulasi dengan melihat kultivasinya. Dicky Bai berbicara dengan tegas, menatap langsung ke arah Carson Chen dengan mata tajam, membawa semburan tekanan. Carson Chen, izinkan aku bertanya kepadamu, beberapa hari yang lalu kultivasimu bahkan tidak mencapai puncak tingkat 6 alam energi darah. Tetapi sekarang, sudah di alam energi darah tingkat ke-7, bahkan jika Anda memasuki kolam darah mendidih untuk berlatih, tidak mungkin meningkat begitu cepat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kamu telah memperoleh lebih dari satu esensi buah darah, dan kamu telah mengambil 2 atau 3 untuk meningkatkan tingkat kultivasimu ke alam energi darah puncak tingkat 6, dan kemudian menggunakan kekuatan kolam darah mendidih untuk menerobos ke alam energi darah tingkat ke-7, itu benar. Ya, tapi itu urusanku. Carson Chen tidak terburu-buru. Zeno Lee dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa khawatir. Kakak ketua memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan yang besar. Ketika Carson Chen mengatakan ini, dia sudah langsung membantahnya. Faktanya, Carson Chen tidak ingin secara langsung menentang Dicky Bai, tetapi dia memiliki garis bawah, dan Carson Chen dituduhnya tanpa pandang bulu dan menghukumnya atas 3 kejahatan. Bagaimana dia bisa terima itu? Pedang, ujung tajam. Seorang pendekar pedang bisa rendah hati atau rendah hati, dan bisa mundur untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa kehilangan semangatnya. Latih pedang, carilah kelurusan dalam lagu, inilah masalahnya. Itu hal yang baik tentangmu. Kamu menggunakan cara tercela untuk mengambil keuntungan dari bahaya orang untuk merebut buah saripati darah. Sekarang, kamu bahkan menyesatkan di depan umum dan bertentangan dengan kakak senior. Ini adalah 4 kejahatan. Nada bicara Dicky Bai sangat dingin dan tegas, seperti tak terlihat dibunuh oleh pedang. Atas nama ketua kakak senior aula seni pedang, aku akan menghukummu selama 6 hari di ruang hitam. Buah darah, dan keluarkan 100.000 uang giok putih sebagai permintaan maaf. Kurung di ruang hitam. 6 hari. Dicky Bai, beraninya kamu. Chelsea Chen memiliki ekspresi marah di wajahnya. Murid baru tampak kosong, sementara murid lama tersentak. Ruang hitam dibangun oleh Akademi Seni Bela Diri 7 Kemuliaan, dan khusus digunakan sebagai tempat untuk menghukum murid. Umumnya hukuman seperti itu tidak mudah dihakimi, karena di ruang hitam, tidak ada yang terlihat. Dia tidak bisa mendengar apapun, dan dia tidak makan atau minum, dia sepertinya ditinggalkan oleh dunia. Sehari atau 2 hari mungkin tidak ada apa-apanya, petarung memiliki kemauan mental yang kuat dan dapat bertahan, tetapi 3 hari adalah ujian. Pernah ada petarung tingkat 8 yang berada dalam keadaan alam energi darah. Dia dihukum dikurung di ruangan gelap selama 5 hari. Ketika dia keluar, dia kesurupan, matanya kalut, dan mulutnya penuh omong kosong.
Setelah sembuh selama lebih dari 1 bulan, dia berangsur-angsur pulih. Setelah itu, basis kultivasinya meningkat lebih lambat dan secara bertahap turun. Selama misi, dia mati di bawah cakar monster karena kesurupan. Ada beberapa contoh seperti ini, menjadikan pengurungan rumah hitam sebagai sinonim untuk horor. 6 hari kurungan, ini untuk menghancurkan Carson Chen. Selain itu, dia harus menyerahkan esensi dan buah darah, serta 100.000 uang giok putih, yang tidak diragukan lagi merupakan uang yang sangat besar. Bahkan, Dicky Bai lebih ingin mengeluarkan Carson Chen dari Aula Seni Pedang. Sayangnya, meskipun dia adalah ketua kakak tertua Aula Seni Pedang yang memiliki hak besar, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mengeluarkan murid. Mario Huang dan yang lainnya pertama-tama mengubah ekspresi mereka, dan kemudian semuanya menunjukkan sedikit senyum kebencian. Sebagai kakak dari Aula Seni Pedang, kamu adalah orang pertama yang melindungi murid-murid di aula ini, tetapi kamu hanya mendengarkan kata-kata sepihak dan menghukumku. Kak Chelsea benar, kamu benar-benar tidak kompeten, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi kakak senior. Carson Chen berkata begitu saja, dengan kata-kata tajam. Carson Chen benar, Zheno Li menyatakan dukungannya. Meskipun beberapa murid baru tidak berbicara, makna yang disampaikan oleh mata mereka sama. Aku akan meyakinkanmu. Dicky Bai membunuh di dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan, dan setelah melirik Zheno Li, Dicky Bai menunjukkan cibiran, kamu membela diri. Mario Huang, Belo Xiao, Mike Meng, ketika kalian melihat bahwa kultivasiku hanya pada tingkat ke-6 alam energi darah, kamu semua bergabung untuk merencanakan melawanku. Mencoba menggunakanku untuk menarik perhatian binatang bersisik besi yang haus darah sehingga mereka dapat memetik buah esensi darah. Aku menawarkan untuk berbagi panen denganmu, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu masing-masing harus bergantung pada kemampuan seri diri. Aku tidak menyangka kamu menggunakanku secara diam-diam dan ditangkap olehku. Jika tidak dapat bersaing denganku di masa depan, kamu harus bersembunyi. Aku tidak menyangka kamu berani menjebakku dengan sangat tercela. Aku harus mengatakan kamu tidak tahu malu. Carson Chen memandang ketiga Mario Huang dan berkata, tapi sambil tersenyum, dia berkata dengan tenang, setiap kata memilukan. Kata-kata ini mengubah ekspresi ketiga Mario Huang dan murid Aula Seni Pedang dengan kecurigaan, sementara murid Aula Seni Hukum terlihat dingin dan tegas. Orang yang berdiri di sebelah Mario Huang dan Mike Meng sedikit mengernyit, dan menatap kedua Mario Huang dengan wajah bertanya. Saudaraku, dia berbohong. Tepat. Mario Huang, Mike Meng semuanya mengubah ekspresi mereka, dan langsung berkata. Kali ini, mereka memanggil ketua saudara Aula Seni Pedang untuk datang mencari keadilan, dan mereka memiliki ide untuk menggunakan identitas kakak senior. Jika mereka ketahuan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak ingin digunakan oleh orang lain, apalagi jika digunakan dalam keadaan linglung. Kamu mengatakan bahwa kamu berada di alam energi, darah tingkat ke-6 hari itu. Bagaimana kamu mendapatkan buah saripati darah dari mereka bertiga dan binatang bersisik besi yang haus darah? Kakak senior Aula Seni Pedang, terlihat setajam pisau. Dia melewati wajah Mario Huang dan Mike Meng, dan mendarat di wajah Carson Chen. Carson Chen hanya terasa seperti wajahnya sedang diiris oleh pisau tak terlihat. Basis kultivasiku tidak tinggi, tetapi kekuatan mungkin tidak lemah. Carson Chen tidak mengubah wajahnya. Tingkat kultivasimu saat ini telah mencapai alam energi darah tingkat ke-7, dan kekuatanmu harus lebih kuat. Karena kamu dapat merebut esensi dan buah darah dari kalian bertiga beberapa hari yang lalu, maka hari ini, kamu akan bertarung melawan mereka bertiga dengan satu orang, dan kamu tidak perlu mengalahkan mereka, selama kamu dapat bertahan untuk sebatang dupa. Ryo Xiao, ketua senior saudara Aula Seni Tanah, mengatakan, kalau bisa dikerjakan akan membuktikan bahwa yang dikatakan itu benar, dan tidak perlu dihukum. Sebaliknya kalau tidak bisa bertahan, itu akan membuktikan bahwa kamu salah, dan kamu akan dihukum lebih berat. Murid Aula Seni Hukum tidak berbicara, tetapi ekspresinya sama. Tentu saja ada juga binatang bersisik besi yang haus darah,
jadi aku akan memainkan peran binatang bersisik besi yang haus darah. Chelsea Chen memiliki suara dingin, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan berjalan selangkah demi selangkah, dia tubuh sedingin es dan mematikan seperti gelombang air. Chelsea Chen, aku tahu kamu, tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, mundurlah. Wajah Ryo Xiao menjadi gelap. Kak Chelsea, percayalah padaku. Carson Chen mengangguk ke Chelsea Chen dengan mata tegas. Tujuan Kak Chelsea untuk memainkan binatang skala besi yang haus darah untuk membantu dirinya sendiri. Bakar dupa, Dicky Bai berkata segera, dan segera, sebatang dupa dinyalakan, dan semua orang menyingkir satu demi satu, menyisakan ruang yang cukup besar untuk 4 Carson Chen. Carson Chen, aku bersumpah hari itu bahwa aku tidak akan pernah mati bersamamu. Belo Xiao memegang 2 pisau, satu panjang dan satu pendek, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian. Carson Chen, mati, bentak Mike Meng. Carson Chen, aku akan memotong anggota tubuhmu. Wajah Mario Huang penuh dengan keganasan. Chelsea Chen penuh dengan roh jahat, berharap dia bisa menghunus pedang dan membunuh mereka bertiga. Kalian, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Carson Chen berkata dengan acuh tak acuh, dan pertanyaan sekecil apapun tampaknya menjadi ejekan, yang membuat Belo Xiao dan ketiganya marah, dan mereka segera menghunus pedang mereka. Sepasang pisau panjang dan pendek segera berubah menjadi pusaran pencekikan, sangat tajam, dengan semburan siulan tajam. Mike Meng menikamnya dengan ganas dengan pisau dingin yang sempit dan panjang, seperti taring, ganas dan ganas. Mario Huang memegang parang dengan kedua tangan, seolah-olah dia akan membelah batu besar, dan tanpa ampun menebas Carson Chen, ingin memotongnya menjadi 2. Mereka bertiga bergerak tanpa ampun, yang sangat mengubah wajah semua orang. Zeno Li dan yang lainnya diam-diam berkeringat dingin, dan Chelsea Chen mengepalkan gagang pedangnya dengan erat. Jika ada bahaya, segera tarik pedangmu dan serang. Secara kebetulan, Carson Chen telah ditingkatkan ke alam energi darah tingkat ke-7, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia ingin mencari beberapa lawan untuk mencoba kekuatannya saat ini, tetapi di bawah pengawasan semua orang, Carson Chen juga tidak ingin menunjukkan terlalu banyak, terutama di depan Dicky Bai. Dapat merasakan bahwa Dicky Bai ini memanfaatkan statusnya sebagai kakak ketua untuk sengaja menargetkan dirinya sendiri, dan khawatir dia tidak dapat dipisahkan dari Kenny Bai. Pedang keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang tampaknya menerangi aula menyeka pedang. Tubuh bergoyang seperti pohon willow tertiup angin, dan langkah kaki terhuyung-huyung, seolah mengendarai angin. Tubuh itu ringan dan fleksibel, dan cahaya serta bayangan pedang terhuyung-huyung, di bawah sedikit perlawanan, mengambil kesempatan untuk menghindari pengepungan ketiganya. Gerakan kaki yang bagus, Leon Su mengangguk. Setelah Carson Chen mempraktekkan teknik langkah angin keadaan hatus, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik langkah angin, dan dia juga mempelajari inti dari teknik langkah angin diterapkan pada gerak kaki biasa, dan dipadukan dengan gerak kaki 8 jurus pedang sejati untuk membuat diri lebih luas. Dengan kerja sama gerak kaki dan teknik pedang, Carson Chen menghindari serangan ketiga orang itu berulang kali, mencegah mereka membentuk pengepungan yang efektif. Dupa terbakar sedikit demi sedikit, dan menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Mereka bertiga menjadi semakin cemas, dan serangan mereka menjadi semakin sengit, saling membunuh dengan pisau. Teknik pedang Carson Chen ada di ujung jarimu, tidak terbatas pada teknik pedang bayangan, tidak terbatas pada teknik pedang willow, tidak terbatas pada serangan teknik pedang elang dan teknik pedang guntur kilat fleksibel dan dapat diubah, dan pedangnya tajam, menunjukkan titik lemah dalam teknik pedang 3 orang. Semakin Ryo Xiao melihatnya, wajahnya menjadi semakin suram. Leon Su menunjukkan penghargaan, sementara Dicky Bai tanpa ekspresi, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. Berfokus pada menghindar, melihat setiap gerakan dan membongkar setiap gerakan, setiap kali tampaknya hampir terkena pisau, itu sangat berbahaya, tetapi telah diselamatkan dari bahaya berkali-kali,
seolah menari di ujung pisau. Itu murid aula seni pedang sangat bersemangat, ada perasaan menyeramkan mendebarkan, bulu kuduk berdiri dan kulit kepala kesemutan. Wajah Kenny Bai suram, air hampir menetes, dia berharap Carson Chen akan dibunuh, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan dikalahkan, sehingga mendapat hukuman yang lebih berat, itu akan sangat lega. Sayangnya, Carson Chen sangat ulet. Di bawah pengepungan ketiganya, dia tampaknya dikalahkan tetapi tetap tak terkalahkan. Bersambung. Bab 84 Kuota. Teknik pisau. Teknik pisau. Teknik pisau kecil. Ketiganya meledak dengan energi darah, tanpa ampun menampilkan seni bela diri tingkat manusia. Arah cahaya pisau membuat orang merasa akan terbelah. Teknik pisau, bilah-bilahnya tampak memancarkan silau yang memukau, seolah membawa jejak arus listrik, membuat kulit kepala mati rasa dengan suara kicau, menembus udara dengan ganas. Menikam Carson Chen. Di bawah teknik pisau, pisau ganda Belo Xiao terjalin dalam kekacauan. Melihat ke atas dan ke bawah. Melihat ke kiri dan ke kanan, orang-orang terpesona, tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Kecepatan pisau sangat cepat, dengan hembusan angin dari pisau, memotong dengan gila-gilaan, mencoba menggiling orang menjadi berkeping-keping. Belo Xiao pernah menggunakan trik ini untuk memotong daun menjadi 10 bagian dengan ukuran yang sama. 3 pisau menyerang dari 3 sisi dan menutup area sekitarnya, membuat Carson Chen tidak mungkin menghindar. Pedang bersinar terang, dan cahaya bintang tampaknya muncul dari ketiadaan dan turun ke dunia. Bintang Lonely ada di sini. Bintang Lonely di alam tingkat rendah keluar, dan bintang-bintang secara bertahap menjadi lebih terang. Bertabrakan dengan teknik pisau dan membatalkan satu sama lain, Carson Chen mengayunkan pedangnya lagi, cahaya pedang menebas miring, menjatuhkan pisau panjang itu, dan mengusir tangan penakluk naga kecil, menekan keras dada. Mike Meng. Dengan ledakan, seolah mengalahkan kulit, Mike Meng terbang terbalik, wajahnya menjadi pucat, dan jejak darah tidak bisa tidak mengalir dari sudut mulutnya. Saat langkah angin dilakukan, sosok itu seperti tertiup angin, dan dengan cepat melesat ke arah Mike Meng, membuat cahaya pedang Mario Huang dan Belo Xiao jatuh melalui celah. Mike Meng dengan cepat bangkit setelah memutar lingkaran, sangat marah, berteriak keras, dan menebas dan membunuh Carson Chen lagi. Bintang Lonely lahir, mata Chelsea Chen berkilat gembira, sementara mata Dicky Bai penuh kesuraman. Pedang terlempar, bintang Lonely muncul kembali, Mike Meng terbang mundur, dan pisau panjang terbang ke samping. Kehilangan serangan Mike Meng, Belo Xiao dan Mario Huang tidak dapat membantu Carson Chen. Menghindar. Sudah waktunya untuk sebatang dupa. Zeno Li berteriak keras, dan semua orang melihatnya. Benar saja, sebatang dupa terbakar habis. Berhenti, kata Leon Su. Mario Huang dan Belo Xiao harus berhenti, tetapi mata mereka merah, dan mereka ingin mencakar. Carson Chen menjadi kram. Satu batang dupa, aku bertahan. Carson Chen menyapu Leon Su, memandang Dicky Bai dan kemudian ke Ryo Xiao, berkata dengan tenang. Kamu hanya mengandalkan keterampilan fisikmu, berani melawanku secara langsung. Mario Huang meraung lagi dan lagi, Carson Chen mengabaikannya. Leon Su mengerutkan kening, matanya sedingin cahaya pisau tanpa sadar membuat Mario Huang gemetar, seolah-olah air es telah dituangkan dari atas kepalanya. Sampah. Ryo Xiao memelototi Belo Xiao, ayo pergi. Tunggu, jika aku bertahan kurang dari sebatang dupa, aku akan dihukum lebih berat, tapi aku bertahan, tidak ada alasan selesai begitu saja, kata Carson Chen dengan tenang tetapi dengan sedikit ketajaman, menatap Dicky Bai, kakak, orang lain memfitnah murid aula seni pedang dan membuat gangguan besar, yang sama saja dengan menghina aula pedang seni dan secara serius merusak reputasi aula seni pedang, maukah kamu menjunjung tinggi keadilan? Kak aula seni hukum, haruskah juga menegakkan keadilan? Carson Chen menatap murid aula seni hukum yang diam selama ini. Dicky Bai merasa jijik seolah-olah dia memakan lalat ketika mendengar ini, wajahnya pucat. Apa yang bisa dia katakan?
tidak menegakkan keadilan. Lantas, apa pendapat para murid Aula Seni Pedang tentang dirinya? Apakah prestise publikku di Aula Seni Pedang akan sangat berkurang? Jika ada kesalahan, itu harus dihukum. Murid Aula Seni Hukum memandang Dicky Bai, Leon Su dan Ryo Xiao, dan mengucapkan kata demi kata, dengan suara dingin. Maaf, aku tidak menyelidiki dengan jelas, kata Leon Su memandang Mario Huang dan Mike Meng, dengan suara dingin. Kalian berdua, masing-masing memberi kompensasi kepada Carson Chen 50.000 uang giok putih, sebagai permintaan maaf, setelah kembali, dikurung di kamar hitam selama 3 hari. Mario Huang dan Mike Meng gemetar, wajah mereka tertutup abu, dan mereka mengeluarkan 50.000 uang giok putih, seolah-olah memotong daging mereka, dan membutuhkan kurungan dalam kamar gelap. Untungnya hanya 3 hari, sambil menggertakkan gigi, kamu masih bisa bertahan. Apakah kamu yakin berani mengambilnya? Ryo Xiao menatap Carson Chen dengan mata muram. Kenapa tidak berani? Carson Chen menatapnya tanpa rasa takut. Bagus sekali, berikan padanya, kata Ryo Xiao kepada Belo Xiao. Ketika orang pergi, itu mungkin bukan akhir dari lagu. Sebuah panggilan, pada akhirnya tidak hanya gagal menghukum Carson Chen, tetapi membuatnya pamer, bahkan mendapat 150.000 uang giok putih secara cuma-cuma. Mereka yang mengagumi Carson Chen semakin mengaguminya. Mereka yang membenci Carson Chen bahkan lebih membencinya. Kembali ke halaman kecil, Carson Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia berlatih pedang, kekuatan energi darah tampaknya terpengaruh dan menjadi lebih aktif. Dicky, 5 hari lagi, itu akan menjadi hari kuliah seni bela diri oleh pendekar pedang awan hantu. Apakah kamu siap untuk daftarnya? Tanya instruktur Aula Seni Pedang. Siap. Dicky Bai mengeluarkan selembar kertas kosong dengan 30 nama tercantum di atasnya. Instruktur meliriknya setelah mengambilnya, dan memandang Dicky Bai, ada 10 tempat untuk murid baru, mengapa tidak ada orang seperti Carson Chen? Aula Seni Pedang pertama kali mengetahui tentang Carson Chen, dikatakan oleh Arnold Kin, instruktur Aula Seni Silat, yang memberinya kesan pertama. Setelah itu dia memperhatikan 1 atau 2 secara bergantian, dan tidak mengerti hal-hal tertentu, tapi samar-samar mengetahui bahwa Carson Chen adalah salah satu yang lebih baik di antara murid baru Aula Seni Pedang. Kali ini, Master Pencak Silat Alam Marsial Sejati, Aula Seni Silat, Aula Seni Senjata, Aula Seni Pedang dan Aula Seni Pedang masing-masing meraih 30 gelar di antara mereka. 20 murid lama dan 10 murid baru dipilih. Instruktur berpikir bahwa Carson Chen harus bisa memasukkan 10 murid baru. Mentor, Carson Chen memang sangat cakap. Dicky Bai memuji lebih dulu, tapi orang ini memberontak dan pantang menyerah, dan metodenya agak keji, hatinya tidak baik, dan dia terang-terangan memamerkan kebenaran. Ketua saudara dari Aula Seni Tanah Ryo Xiao dan Ketua saudara dari Aula Seni Pedang Leon Su, sebagai Ketua saudara dari Aula Seni Pedang, aku punya tanggung jawab untuk mendekatkan. Karena itu masalahnya, daftarnya diatur di sini. Kamu meminta orang untuk memberitahu orang-orang dalam daftar. 5 hari kemudian, pada jam 9 pagi, mereka akan berkumpul di Aula Kiao tepat waktu. Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan bisa masuk. Instruktur mengangguk, mempercayai Dicky Bai. Oke. Setelah Dicky Bai mengambil daftar Ni, ekspres kegembiraan muncul di matanya, dan dia berbalik dan pergi. Jika Carson Chen mematuhi disiplinnya, dia pasti akan diberikan salah satu dari 10 tempat. Sayangnya, orang ini tidak berada di jalur yang benar denganku. Adapun Chelsea Chen, dirinya awalnya berencana untuk mengesampingkannya, tetapi tidak dapat memikirkannya. Nanti Chelsea Chen telah berada di Aula Seni Pedang selama lebih dari setahun, dan dia juga sangat baik. Dengan pemahaman tertentu, jika dirinya mengesampingkannya, itu tidak masuk akal. Namun, mengecualikan Carson Chen sudah cukup. Setelah mendengarkan ceramah seni bela diri dari pendekar pedang awan hantu, dirinya mungkin memiliki beberapa wawasan dan latihan untuk jangka waktu tertentu. Bahkan mungkin dirinya bisa masuk Aula Seni Langit. Pedang terangkat, cahayanya seperti bintang, dan dunia ini mandiri.
Cahaya bintang meredup dan menghilang, dan ada lubang pedang lain di tiang pancang, dan sayatannya halus. Bintang Lonely keluar dan sedikit membaik. Carson Chen menarik pedangnya dan melihat ke lubang pedang, berpikir sendiri. Saudaraku, apakah kamu menerima pemberitahuan itu? Chelsea Chen melangkah ke halaman kecil dan bertanya langsung. Pemberitahuan apa? Carson Chen bingung. 5 hari kemudian, akan ada pendekar pedang awan hantu yang kuat dari alam marsial sejati memberikan kuliah umum di Aula Klik. 20 murid baru akan dibagi menjadi 10, dan yang terbaik akan dipilih. Di antara murid baru, kamu tidak tertandingi, Chelsea Chen menjelaskan dengan sederhana. Alam bela diri sejati kuat. Pendekar pedang awan hantu. Bicara tentang seni bela diri. Carson Chen tidak bisa menahan nafas, dan tiba-tiba berpikir bahwa ketika dia kembali ke aula seni pedang kemarin lusa, dia mendengar percakapan terputus-putus, yang sepertinya ada hubungannya dengan masalah ini. Untuk alam bela diri sejati yang kuat untuk berbicara tentang seni bela diri, itu adalah masalah besar. Petarung alam pelatihan kekuatan pun akan berduyun-duyun mendatangi mereka. Kamu pasti tahu bahwa jika bisa berkultivasi ke alam bela diri sejati, kamu akan memiliki akumulasi seni bela diri yang mendalam. Seni bela diri juga sangat mendalam dan unik, dan seringkali satu kalimat bisa membuat banyak orang mengerti. Khususnya pakar alam bela diri sejati ini yang sedang bersiap-siap untuk memberikan ceramah silat, atau pendekar awan hantu, dia tahu bahwa dia sedang berlatih pedang, dan efeknya bahkan lebih jelas bagi para petarung yang berlatih pedang. Jika dapat mendengarkan ceramah tentang seni bela diri, itu mungkin sangat membantu dirimu sendiri. Kakak, aku belum diberitahu, kata Carson Chen jujur. Sepertinya Dicky Bai tidak memberimu kuota. Chelsea Chen mengerutkan kening. Aneh kalau dia akan memberiku kuota. Carson Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dan Dicky Bai tidak sepenuhnya bermusuhan, mereka juga merobek setengahnya. Dicky Bai pasti membenci dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa menetapkan kuota seperti itu pada dirinya sendiri? Kak Chelsea, dengarkan aku dan bicara padaku nanti. Itu satu-satunya cara untuk pergi. Chelsea Chen mengangguk. Meskipun dia benar-benar ingin memperjuangkannya, tetapi Dicky Bai tidak akan setuju, dan hanya bisa melakukan pekerjaan yang tidak berguna, kecuali dia berlindung di pihak lain, yang tidak mungkin. Pikirkan tentang itu, Carson Chen sebenarnya sangat tidak mau. Alam marsial sejati adalah orang kuat yang mengajar seni bela diri, atau pendekar yang mengajar seni bela diri. Kesempatan seperti ini sangat jarang. Jika melewatkannya, dirinya tidak bisa tidak memiliki lebih banyak pendapat tentang Dicky Bai. Lupakan, aku tidak bisa berlindung di Dicky Bai. Carson Chen menggelengkan kepalanya, menghilangkan keengganan di hatinya, menghunus pedangnya, dan berlatih lagi. Namun, teknik pedang tidak semulus sebelumnya, dan Carson Chen tahu, meskipun mengatakan dirinya tidak peduli, dirinya masih terpengaruh sampai batas tertentu, jadi dirinya tidak berlatih pedang sama sekali, dan mengeluarkan kitab pedang kecil untuk membaca dengan hati-hati. Aku telah membaca kitab suci pedang kecil ini berkali-kali, dan setiap kata terukir di hatiku seperti sebuah merek, tetapi ketika memegang buku itu dan membacanya, aku merasa luar biasa. Lambat laun, Fiati Carson Chen benar-benar tenang, dan jejak terakhir dari keengganan menghilang. Anggur pil darah esensi belum diseduh, ditempatkan di sudut kamar tidur, dan Carson Chen melanjutkan rutinitas hariannya. Teknik pedang, pedang sejati, keterampilan surgawi mutlak, keterampilan pelatihan tubuh, DEL. Teknik pedang mengalami sedikit kemajuan setiap hari, yang luar biasa, tetapi peningkatan basis kultivasi sangat lambat, bahkan dengan bantuan pil darah merah, sama dengan bantuan energi darah. Kesenjangan antara tingkat ke-7 sampai tingkat 8, jelas sekali. Transformasi dari tingkat 7 ke tingkat 8 adalah transformasi dari sirkulasi kecil ke sirkulasi besar, yang membutuhkan proses bertahap, bahkan dengan bantuan dari luar, tidak dapat dicapai dalam semalam. Latihan keterampilan pelatihan tubuh tingkat pertama berjalan dengan baik,
Carson Chen dapat merasakan kulitnya menjadi lebih kenyal dan penuh elastisitas, dan tubuhnya juga sedikit meningkat, lebih banyak kekuatan fisik dan lebih banyak daya tahan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 5 hari telah berlalu. Di pagi hari, setelah Carson Chen menyelesaikan latihan pedangnya, dia melihat ke langit, matahari bersinar terang, dan saat itu sekitar jam 8 atau 9. Ceramah pendekar pedang alam marsial sejati harus dimulai, aku benar-benar ingin mendengarkannya. Carson Chen tidak bisa tidak memikirkan hal ini lagi, dan hatinya penuh kerinduan. Sayangnya, dirinya hanyalah seorang murid kecil di aula seni pedang, dan tidak memiliki banyak status atau hak. Benar saja, hanya jika cukup kuat dapat menarik perhatian yang lebih tinggi. Carson Chen berkata pada dirinya sendiri, melepas pakaiannya, dan mulai berlatih tingkat pertama dari keterampilan pelatihan tubuh. Bersambung.